Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pemirsa yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada hingga saat ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan menghirup udara kehidupan. Patut kita bersyukur kepadanya dengan syukur yang tiada batas. Teman-teman sekalian, pada hari ini tepat hari Senin, alhamdulillah dalam tradisi keluarga saya yang keluarga kecil saya, setiap hari Senin dan Kamis insya Allah kita tanamkan berpuasa dalam anggota keluarga kita untuk berpuasa sunat, mengikuti jejak Rasulullah, anjuran dan jejak Rasulullah atau praktek Rasulullah SAW. Kawan sekalian, walaupun puasa sunat itu meliputi banyak jenisnya di waktu yang berbeda, tetapi yang paling terkenal di masyarakat kita itu adalah puasa sunat Senin Kamis. Kita pernah mendengar kabar dan kita percaya karena beliau juga yang menyampaikannya, mantan presiden kita Profesor B.J. Habibie itu relatif sepenggal dari hidupnya, masa hidupnya tidak pernah tinggalkan puasa sunat Senin Kamis. Demikian juga banyak para ulama, banyak para pengusaha-pengusaha kita Muslim, terutama mereka yang Muslim, banyak juga politisi kita dan orang-orang yang di latar belakang berbagai profesi banyak melakukan kebiasaan salat puasa sunat Senin Kamis ini. Ada puasa sunat yang dibilang paling bagus itu puasa sunat Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak puasa. Tetapi puasa sunat kita juga yang diajarkan, disampaikan atau diulas oleh para ulama-ulama besar kita, baik itu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani maupun itu dari ahli tasawuf, dari ahli maupun para ulama-ulama fikih hukum seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i dan lain-lain sebagainya. Itu di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum lagi dari imam-imam dari kalangan mazhab yang lain, di kalangan Syiah misalnya, itu mazhab terbesar setelah Sunni. Dan di Indonesia yang paling terkenal organisasinya Muhammadiyah dan NU mewakili tradisi, lebih banyak ke tradisi, kemudian Muhammadiyah lebih bersifat rasional dan praktek keagamannya lebih bersifat rasional dan modern. Tetapi soal puasa ini hampir semuanya tidak ada masalah. Puasa bagi orang yang melaksanakannya dengan niat tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, yang telah menyampaikan manfaat puasa atau fadilah-fadilah puasa itu kepada utusannya Sang Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga banyak tersebar pesan-pesan atau keterangan-keterangan berupa hadis dan sunnah yang sampai kepada kita melalui kitab-kitab para ulama atau melalui lisan para ulama yang sudah dituliskan maupun yang disampaikan melalui lisan. Saudara sekalian, Nabi juga yang paling terkenal dan populer adalah mengatakan, puasalah kamu wahai umatku. Seakan-akan mengatakan, puasalah kamu wahai umatku, wahai umat manusia, supaya kamu sehat. Tradisi puasa yang berkaitan dengan kesehatan itu banyak diulas para ahli kesehatan, bukan hanya dari kalangan bahkan dipraktekkan bukan hanya di kalangan Muslim saja, tapi di kalangan mereka yang non Muslim yang tidak berafiliasi keyakinan dengan kita. Oleh karena itu di dalam tradisi kedokteran misalnya orang disuruh kalau misalnya melakukan operasi atau melakukan bedah, ini disuruh berpuasa dulu atau tertentu berpuasa dulu berapa jam atau setengah hari dan baru dilakukan tindakan ininya.
Ada juga profesor dari Jepang yang menulis buku tentang, ada satu buku yang paling terkenal yang berkaitan masalah tata mengatur kesehatan kita dan itu dianjurkan supaya kita berpuasa dalam satu hari paling kurang 6 jam. Menahan lapar. Dan mereka kan tidak mengenal agama, apa itu puasa dan sebagainya, mereka suruh tidak makan itu 6 jam dan lain sebagainya. Atau bahkan sampai 8 jam, itu dianggap pola hidup yang sehat gitu loh. Nah, kita bukan hanya bersifat duniawi saja. Memang kita merasakan melakukan puasa sunnah, apalagi kita bisa melakukan puasa sunat rutin, misalnya mencoba untuk mempraktekkan puasanya Nabi Daud alaihissalam ya, satu hari puasa, satu hari tidak puasa, tidak misalnya, maka itu punya efek besar terhadap kesehatan kita, terutama rontoknya kolesterol kita, asam urat kita, dan rata-rata badan enak. Nah, apalagi kita yang rutin kan, misalnya kita puasa dalam taruhlah misalnya kalau dalam 1 minggu kan, kalau puasa sunat yang dianjurkan itu kan 1 minggu 2 kali Kamis, yang terkenal ya, Senin dan Kamis. Kalau kita merasa bahwa saya ingin puasa yang lain lagi, misalnya kita dalam 1 minggu 3 kali atau 3 kali misalnya 3 hari, berarti kan hampir mirip dengan kita puasa Nabi Daud. Itu tentunya dalam konteks masing-masing, niatnya masing-masing. Nah, saudara sekalian, jadi puasa bisa dalam konteks duniawi yang berkaitan masalah kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan ada orang dalam tradisi tertentu, kita baca tradisi Jawa misalnya, yang orang berkontemplasi, mau ada niat untuk mencari pencerahan gitu, itu harus berpuasa dulu, baik yang sebelum Islam maupun sesudah Islam. Jadi tradisi puasa itu bukan hanya nanti setelah Islam, jauh sebelum Islam hadir, terutama di Pulau Jawa ini sudah dipraktekkan menurut riwayat-riwayat atau keterangan-keterangan yang kita baca, bahwa dipraktekkan oleh orang-orang yang mencari orang-orang kebatinan lah, mencari hikmah. Nah, karena itu saya pernah mengatakan dan saya temukan keterangan tentang puasa ini di dalam Futuhat Al-Makkiyah, kitab terkenal atau pencerahan Makkah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu Futuhat Al-Makkiyah. Al-Futuhat Al-Makkiyah itu kitab yang masterpiece, yang luar biasa, yang besar, yang luar biasa, ditulis oleh seorang ulama besar, namanya Syekh Akbar Ibnu Arabi, yang menjadi rujukan ulama-ulama tasawuf secara intelektual, teori-teori yang disampaikan atau keterangan-keterangan tentang yang bersifat spiritual agama yang ditulis dalam buku Futuhat Al-Makkiyah itu. Dia mengatakan bahwa metode pencerahan yang paling cepat untuk orang mencapai tingkat pencerahan itu puasa, melebihi ibadah-ibadah yang lain, termasuk ibadah salat. Dan memang benar, kalau anda Anda melakukannya, memang awal-awal agak berat, tetapi nikmatnya luar biasa. Karena itu orang kadang-kadang mengatakan bahwa berpuasa supaya kita merasakan bagaimana juga orang menderitanya orang tidak makan karena susah, karena miskin, karena fakir dan lain sebagainya. Ya mungkin di satu sisi itu secara fisik iya, tetapi orang yang menjalani puasa dengan niat penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyerap seluruh sifat, seluruh kebiasaan, seluruh rahasia yang melingkupi Tuhan. Tuhan tidak makan, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak makan, Tuhan tidak punya nafsu seks. Orang kan kaitkan bahwa kita puasa supaya kita bisa menekan nafsu seks. Nah, itu benar adanya juga, itu kan sisi-sisi duniawi, aragawi gitu ya. Tetapi sebetulnya kita berpuasa adalah melepaskan seluruh yang menjadi hak milik kita. Seakan-akan kamu berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh mendekati suami istri, tidak boleh melakukan ini, melakukan baik, semuanya halal gitu ya. Suami istri halal misalnya, tapi itu ditanggalkan semua dalam waktu tertentu yang kebiasaan kita, waktu dari menjelang fajar sampai jam 6 sore atau lebih sedikit, baru kita melakukan membatalkan puasa kita. Jadi kalau kita melaksanakan dalam rentang waktu
eh, kurang lebih berapa jam ya, sekitar 14 jam itu, kurang lebih 14 jam lah. Itu seakan-akan kita bukanlah manusia seperti adanya. Kalau kita melaksanakan ibadah, tapi kita adalah wakil Tuhan, citra Tuhan, yang dia tidak makan, tidak bernafsu, merontokkan seluruhnya. Dia tidak berkata-kata kotor, dia tidak melihat sesuatu yang kotor, dia tidak mendengar kata-kata yang kotor. Dia semuanya seperti sempurna, mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menyerap sifat Allah ke dalam diri kita sendiri. Nah, karena itu mungkin juga kemudian Ibnu Arabi mengatakan seperti tadi, dan mungkin mereka yang selalu menjalani ibadah puasa terutama puasa sunat ya, di luar puasa Ramadan. Tentunya puasa Ramadan punya, karena hadir di bulan Ramadan itu ada waktu-waktu tertentu yang sangat diberkati, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, maka tentu berbeda dengan hari-hari yang lain. Karena kita di waktu hari-hari sunat ya, seperti hari Kamis, hari Senin, Kamis, maupun pada bulan Muharram, di waktu tertentu, di hari tertentu dianjurkan kita berpuasa, di bulan Sa'ban, di bulan Rajab, dan lain sebagainya, di bulan-bulan tertentu. Nah, saudara sekalian, karena itu puasa ini di dalam kita tidak tahu, tetapi saya melihat bahwa pada di hampir seluruh lapisan masyarakat, walaupun tidak mayoritas ya, ada kesadaran untuk melakukan salat puasa sunat. Itu banyak sekali di kalangan eksekutif, di kalangan para pengusaha, para hakim, para politisi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan mereka melaksanakan puasa itu punya dampak didikan terhadap diri, pembentukan pribadi, baik dalam konteks ucap, bertutur kata kepada sesama, bergaul kepada sesama, baik bukan hanya manusia tapi seluruh ciptaan semesta di lingkungannya, maupun perilaku korup, suka mencuri gitu loh, untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya puasa itu punya hikmah yang luar biasa, terutama bertutur kata juga. Tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh menyebarkan fitnah dan lain sebagainya, apalagi itu. Jadi kita banyak pendidikan, bahkan makanya bukan hanya pendidikan yang bersifat ragawi, tetapi juga lebih pada itu adalah bersifat spiritual, kesadaran tentang kebaikan yang bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dan itu dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu puasa dalam konteks yang bersifat prosedur, misalnya menahan lapar dan lain sebagainya, dan lain-lain ya. Dan kemudian yang tadi kita singgung juga sedikit sedikit maju soal yang bersifat spiritual, dan bukan berarti bahwa orang tidak orang bisa gagal menjalani kegiatan seperti ini. Karena ya, pertama, dan puasa ini tidak semata-mata hanya Allah dan yang bersangkutan yang menjalani saja itu yang mengetahui, karena dia bersifat lahir dan batin. Karena itu Nabi di beberapa keterangannya, di pernyataan Rasulullah yang oleh kita sebut dengan hadis atau sunnah, itu mengatakan betapa banyak orang melakukan puasa. Mungkin hadis ini mungkin terkait dengan bulan Ramadan ya, tetapi kita bawa saja tentang puasa secara umum. Tapi sesungguhnya mereka tidak puasa. Mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini yang dimaksud dengan puasa yang hanya menjalankan bersifat rutin, bersifat fisik, hanya lapar dan dahaga. Lapar dan haus atau dahaga. Yang lapar memerlukan makanan dan haus memerlukan air. Itu adalah materi tentang jasad. Ya, puasa yang berkaitan dengan fisik jasad. Artinya Rasulullah menekankan bahwa puasa harus bersifat totalitas. Jadi bukan hanya menahan lapar dan puasa, tetapi juga menahan pandangan kita, menahan pendengaran kita,
menahan lidah kita, bahkan kecenderungan batin kita terhadap, jadi menahan untuk tidak cenderung terhadap kejahatan atau apalagi melaksanakan kejahatan. Jadi seluruh anggota tubuh kita, fisik dan batin kita, seperti roh kita harus melaksanakannya, harus berpuasa. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang waliullah, ulama besar yang kita kenal di dunia Islam, mengurai tingkatan puasa itu 3 tingkatan, yaitu puasa syariat yang berorientasi pada makan minum, menahan makan minum, dan kalaupun toh dia batal karena juga atau tidak sah karena juga dibatalkan makan minum, dan termasuk hubungan seksual suami istri. Ya berorientasi prosedur hukum, gitu ya, syariah fikih, atau yang istilah populer syariah lah, karena syariah sekarang mulai sudah banyak yang dipahami, salah dipahami dan dipahami hanya dalam konteks hukum saja. Yang kedua adalah puasa tarekat, dan yang ketiga adalah puasa hakikat. Jadi puasa tarekat, puasa syariat yang membatalkan puasa syariat itu adalah kegiatan makan dan minum, termasuk kegiatan bersetubuh atau hubungan suami istri, itu yang membatalkan puasa syariat kita. Yang kedua, ya puasa yang membatalkan puasa tarekat menurut beliau adalah dengan kata-kata, dengan kata saja yang kata itu keluar bertentangan dengan norma atau menyakiti orang lain, atau tangan memukul misalnya orang lain, atau kaki kita menendang atau melakukan kejahatan atau memukul orang lain, sebab itu semua membatalkan puasa. Itu puasa tingkatan tarekat, lebih dalam dari termasuk mendengarkan, kalau telinga mendengarkan gibah, cerita ngomong mulut, kata-kata menyakiti orang lain, itu termasuk sudah puasanya sudah batal. Dan yang puasa yang ketiga, ada tingkatan ketiga, adalah puasa hakikat. Puasa hakikat adalah puasa yang menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Syiarul Asrar atau rahasia di balik rahasia, yang terjemahan bahasa Indonesianya, adalah puasa yang paling tinggi tingkatannya, karena itu puasa hati. Saya baru menyadari bahwa ternyata kalau kita, orang tua-tua kita di masa yang lalu yang masih ketat mengikuti tradisi gitu ya, di kampung-kampung, mengapa terutama di bulan Ramadan, mengapa mereka di bulan Ramadan itu sepenuhnya mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk di kebun juga hanya sekadarnya saja untuk hanya melihat, untuk bekerja, yang lain pun tidak. Kemudian langsung melakukan dalam rumah, mereka harus menjaga, di siang hari mereka tidur, kemudian setiap waktu salat mereka salat. Jarang mereka keluar berkumpul, apalagi berngomong-ngomong di luar sana. Untuk menghindari apa yang dikatakan oleh Nabi tadi. Jadi mereka bisa melakukan puasa dengan 3 tingkatan, yaitu tingkatan syariat, tingkatan tarekat, dan tingkatan hakikat. Yang bisa membatalkan kalau niat sudah dari denyut batin atau denyut kalbu kita ada timbul niat jelek terhadap yang lain, atau melihat pandangan yang salah tetapi kita tetap juga memandangnya, atau hati, jadi gerak hati itu yang bisa yang cenderung ke positif, ke negatif, itu sudah membatalkan puasa. Karena itu mereka mengurung diri di rumah sedapat mungkin untuk tidak melihat, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut, dan menjaga hati mereka. Karena hati bisa membolak-balikkan, berubah kalau ada objek yang dipandang atau objek yang didengar, objek yang bisa membuat atau dipikirkan yang tidak bagus, yang bisa menimbulkan kecenderungan negatif di dalam batin, itu bisa membatalkan puasa, sudah dianggap membatalkan puasa. Nah itu, tapi itu kan kita
itu bagi orang yang tingkatannya, tapi bagi orang-orang tertentu memang menjaga puasa dengan cara-cara kayak begini, menjaga lisan ketika berpuasa, bahkan sebetulnya pasca berpuasa. Orang yang selalu menjaga tradisi berpuasa di hari Kamis dan hari Senin dan Kamis seharusnya juga menjaga menjadi pakaian. Jadi pasca itu memelihara akhlak perilaku, tutur kata, pandangan, pendengaran, bahkan seluruh tubuhnya menjadi teladan, menjadi sumber kasih sayang bagi orang lain dan lingkungannya. Tidak mudah menyakiti orang, tidak seperti orang-orang tertentu menggunakan pakaian yang kayak seakan-akan itulah pakaian simbol Islamnya ke Timur Tengahan, tetapi kata-katanya Masya Allah, tentu semua orang tahulah. Dan salah satu politisi kita yang sekarang ini menjadi orang di lingkaran pemerintah kita, karena SBY gitu, otak sungsang menghina luar biasa, tapi pakai surban. Heran, agama apa dia praktekkan? Islam sama sekali tidak seperti itu. Tidak pernah Islam mencontohkan orang berkata seperti itu, menghina orang, padahal bodoh lihat ininya, tapi merasa pintar sendiri dan lain sebagainya. Saya memperhatikan kawan itu merasa malu, pakai surban, tetapi kata-katanya Allah menyakiti orang, mungkin hanya membela Tuhan, kekuasaan dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam yang saya tahu tidak seperti itu. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari perilaku seperti itu, terutama kita yang selalu setia, selalu berupaya untuk menjadikan puasa sunat dalam tradisi kehidupan keluarga kita. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita hanya diorientasikan, diniatkan untuk memohon ridha Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu dibimbingnya di jalannya, dan kita selalu dilindungi, kita selalu diberikan pertolongan ketika kita dalam situasi yang sulit, baik itu berkaitan masalah hubungan penanganan tentang kehidupan kita di dunia ini, maupun situasi-situasi yang gelap spiritual, kondisi spiritual rohani kita yang cenderung gelap. Mudah-mudahan selalu dicerahkan, diberi petunjuk dan dicerahkan, dibimbing ke jalannya, dan diberikan ampunan dan ridha darinya. Itulah harapan kita sebagai Muslim. Islam adalah agama penyerahan diri total secara tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama penghambaan total kepada Tuhan semesta yang telah menciptakan semesta dan telah menciptakan kita semua melalui kedua orang tua kita, melalui kakek nenek kita, dan kita pun menurunkan keturunan anak-anak kita. Semoga Allah memelihara kita, dan kita selalu percaya bahwa citra agung Allah itu sudah terwujud melalui junjungan kita Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa mengirimkan salawat terbaik untuknya, sebagaimana diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat kepada Allah, dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat kepada Nabi Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang terbaik dan tiada henti. Semuanya bukan untuk beliau, salawat dari kita, tetapi semata-mata untuk kita. Jika Anda pernah mempelajari, bahkan percaya dengan konsep yang tentang Hakikatul Muhammadiyah yang diyakini para ahli hikmah, para ahli tasawuf, salah satunya oleh Ibnu Arabi maupun yang lain-lain, kemudian Al-Jilli, Abu Karim Al-Jilli dan lain sebagainya, atau dalam istilah konsep Nur Muhammad, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, Nur Muhammad, maka Anda akan
bersemangat, terus bersemangat dan istiqamah, bahkan Anda bisa tenggelam dalam cahaya Sang Maha Cahaya. Dialah, tiada lain adalah Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kawan-kawan sekalian, sahabat, ikhwan ukhti, semoga Allah senantiasa membimbing dan menolong kita dan memuliakan kita sekalian dalam kehidupan dunia, barzah dan akhirat kelak, dan kelak memasukkan kita dalam kelompok orang-orang yang menghuni surga Firdaus bersama junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.